Nama saya Aisyah. Sejak kecil, saya selalu percaya kepada kuasa doa. Saya percaya bahwa Allah mendengar setiap kata hati saya, setiap air mata yang jatuh ketika saya berdoa. Sepanjang hidup saya, ada satu lelaki yang selalu berada dalam hati saya, Arif. Kami kenal sejak sekolah menengah, dan saya jatuh cinta padanya tanpa menyadarinya. Saya berdoa setiap malam, memohon agar suatu hari nanti, Arif menjadi milik saya. Hari-hari berlalu, dan setiap kali saya berdoa, saya yakin doa saya akan dijawab. Saya membayangkan hari itu, bila Arif tersenyum kepada saya, bila kami berjalan berdua di tepi pantai, atau ketika kami duduk di bawah sinar matahari sambil berbual tentang impian kami. Setiap bayangan itu membuat hati saya hangat, dan saya percaya masa depan kami sudah tertulis. Namun, hidup kadang-kadang tidak seperti yang kita bayangkan. Arif pergi belajar ke luar negara selepas universiti. Setiap malam saya berdoa untuknya, memohon agar dia kembali ke saya, dengan hati yang sama seperti dulu. Saya tidak tahu bahwa setiap doa saya tidak semestinya menjadi kenyataan seperti yang saya bayangkan. Beberapa tahun berlalu. Saya menunggu, berharap, dan terus berdoa. Tapi Arif tidak pernah kembali. Setiap kali telepon berdering, hati saya berdebar, berharap itu dia. Tapi yang datang hanyalah message dari kawan-kawan yang memberitahu bahwa Arif sedang sibuk dengan kehidupannya di luar negara. Saya coba bersabar, dan saya terus percaya bahwa doa saya akan dijawab pada masanya. Suatu hari, berita yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Arif kembali ke kampung halaman. Hati saya berdebar-debar, penuh harapan. Saya membayangkan bagaimana pertemuan itu akan berlaku, betapa bahagianya kami bila bertemu kembali. Saya merancang untuk menemuinya di taman yang sering kami kunjungi ketika sekolah menengah. Hari yang dinanti tiba. Saya berdiri di taman, hati berdegup kencang, mata mencari-cari di antara orang ramai. Dan kemudian, saya melihatnya. Arif tersenyum, tetapi bukan kepada saya. Dia berjalan bersama seorang wanita lain, tangan mereka saling menggenggam. Saya terpaku, seolah-olah dunia berhenti berputar. Rasa hancur menyelimuti saya. Segala doa, segala harapan, ternyata tidak menjadi kenyataan. Arif kembali, tetapi bukan untuk saya. Hatiku hancur, tetapi saya coba tersenyum, berpura-pura bahagia untuknya. Saya menyadari bahwa kadang-kadang, doa kita dijawab, tapi bukan dengan cara yang kita harapkan. Saya berjalan pulang dengan langkah berat, air mata mengalir tanpa mampu saya tahan. Malam itu, saya berdoa lagi, kali ini bukan untuk memiliki Arif, tetapi untuk diberi kekuatan menghadapi kenyataan yang pahit ini. Saya belajar bahwa hidup bukan tentang memiliki semua yang kita inginkan, tetapi menerima apa yang sudah tertulis dalam takdir. Beberapa minggu selepas pertemuan itu, saya masih merasa hampa. Setiap kali saya melihat Arif dan wanita itu, hati saya seakan-akan tercabut. Tapi perlahan-lahan, saya mulai menyadari sesuatu. Doa saya yang sebenarnya bukan hanya tentang memiliki Arif, tetapi tentang belajar mencintai dan melepaskan. Saya mulai fokus pada diri sendiri. Saya mengejar impian yang selama ini saya tunda karena terlalu sibuk menunggu Arif. Saya kembali ke kelas seni, mempelajari hal-hal yang saya cintai. Saya bertemu kawan-kawan lama, membuat hubungan baru, dan perlahan-lahan hati saya mulai sembuh. Suatu hari, Arif datang kepada saya, meminta maaf karena tidak memberitahu tentang pertunangannya lebih awal. Saya melihat matanya, dan saya tahu dia tulus. Tapi kali ini, saya tidak lagi merasa patah hati. Saya tersenyum, berkata bahwa saya berharap dia bahagia. Tidak ada lagi air mata yang jatuh, hanya rasa tenang dan damai. Saya menyadari, kadang-kadang doa kita dijawab dengan cara yang tidak kita sangka, dan itu bukan akhir dunia. Doa saya telah mengajarkan saya satu pelajaran berharga, bahwa kekuatan hati bukan tentang mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi mampu berdiri teguh, meski kehilangan. Hidup saya berubah. Saya belajar mencintai diri sendiri, menghargai setiap momen, dan percaya bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Walau Arif bukan milik saya tidak lagi merasa kehilangan. Saya belajar melepaskan, dan dalam pelepasan itu, saya menemukan kedamaian. Kini, setiap malam ketika saya berdoa, saya tidak lagi meminta seseorang kembali kepada saya. Saya berdoa agar hati saya tetap kuat, agar saya selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki, dan agar saya mampu menerima takdir dengan lapang dada. Saya tahu, satu hari nanti, kebahagiaan sejati akan datang, mungkin bukan seperti yang saya bayangkan,
tapi pasti indah pada caranya sendiri.